Pagi. Pagi juga. Kamu sudah tahu belum hari ini ada PH? Iya tahu, wah ngantuk. Tadi malam kamu tidur jam berapa emang? Bergadang ya? Iya, aku tadi malam bergadang buat belajar IPA, tapi sampai sekarang aku masih belum terlalu paham sama materinya. Loh, materinya kan sendi, padahal sendi gampang loh. Iya tahu, tapi aku tetap aja nggak terlalu paham gitu loh. Aduh, oke, aku tragis sedikit ya tentang sendi. Jadi sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Gerak pada persendian dilapisi oleh minyak sendi. Jika minyak sendi pada tulang habis, maka gerakan pada persendian akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Macam-macam sendi. Yang pertama berdasarkan arah geraknya, yang kedua berdasarkan struktur, yang ketiga berdasarkan fungsi, yang keempat berdasarkan anatomi lokasinya. Sendi pada tulang terbentuk pada kartilago yang membesar. Kartilago ini di bagian ujungnya akan diliputi jaringan ikat dan selaput sendi. Jaringan ikat berfungsi untuk mengeluarkan hubungan antar tulang, sedangkan selaput sendi menghasilkan cairan sinovial yang berfungsi untuk minyak pelumas sendi. Komponen penunjang sendi yang pertama, kapsula sendi adalah lapisan berserabut yang melapisi sendi. Di bagian dalamnya terdapat rongga. Kedua, ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liar yang mengikat tulang satu dengan tulang lain pada sendi. Yang ketiga, tulang rawan adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang, berguna untuk keempat, cairan sinovial adalah cairan penumas pada kapsula sendi. Oh, jadi gitu. Terus kalau sendi mati, sendi kaku, sendi gerak itu apa? Aduh, kalau itu aku kurang paham juga sih, hehehe. Gitu aja kok nggak tahu. Sini biar aku jelasin ya. Jadi, berdasarkan mekanisme sistem geraknya tersebut, macam-macam sendi pada sistem raka manusia dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. 1. Sendi mati atau sinartosis. Jenis persendiannya yang tidak dapat digerakkan. Sendi ini dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu sulure dan sinkrosis. Sulure adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat, misalnya pada tulang tengkorak. Sinkondrosis adalah tipe yang dihubungkan oleh kartilago hialin, misalnya diafisis dan epifisis pada tulang dewasa. 2. Sendi kaku atau amfiartosis. Jenis persendian yang memungkinkan untuk dapat sedikit digerakkan. Sendi ini dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu simfisis dan sindemosis. Simfisis adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh kartigo serabut yang pipih, misalnya pada tulang kemaluan dan sendi antar tulang belakang. Sindesmosis adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, misalnya pada sendi antar tulang kering dan tulang betis. 3. Sendi gerak atau diartosis. Jenis persendian yang memungkinkan untuk leluasa digerakkan karena antara dua tulang tidak dihubungkan oleh jaringan ikatan. Ciri-ciri sendi gerak. Permukaan sendi dilapisi selaput jaringan ikatan fibrous yang tipis dan menyerabut. Bagian dalam kapsul dibatasi oleh selaput sendi, yaitu selaput penghasil cairan sinovial yang berfungsi sebagai minyak pelumas sendi. Kapsul fibrous diperkuat dengan adanya ligamen, namun ada juga yang tidak. Udah sih, itu doang yang aku tahu. Keren ya, datang-datang ngagetin langsung nyiram penjelasan. Oh jelas. Hahaha, itu paham semua kan, Sandy? Kalau soal sendi beser, peluru, dan lain-lain gitu udah paham belum? Oh, itu mah gampang, dari SD udah tahu kali ya.
Macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakan. Pertama, sendi geser, kedua sendi peluru, ketiga sendi gulung, keempat sendi engsel, lima sendi putar, enam sendi pelana. Pertama, sendi geser adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser adalah sendi pada tulang-tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. 2. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke skala arah, termasuk gerak memutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat seperti bola. Contoh sendi peluru adalah di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. 3. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang membentuk bulat. Persendian ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. 4. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja sendi engsel pintu, membantu tulang bergerak ke arah menyerupai pintu yang dibuka tutup. Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan bagian siku yang membengkok atau ulna. 5. Salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi inilah yang membuat kepala kita bisa berputar dengan enak. Contohnya sendi antar tulang tengkorak dan atlas. 6. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping, kiri, dan kanan, serta gerakan ke depan dan ke belakang. Meski cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak memutar. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari.